Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita menikmati hari yang Tuhan beri setelah kita bangun dari tidur kita. Dan kita akan melakukan segala kegiatan kita. Sebelumnya kita bersyukur boleh memuji, menyembah, muliakan Dia, dan akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan pagi hari ini dari Ibrani pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-7 mulai ayat 11, kita akan baca secara bergantian. Ya, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa imam yang lebih tinggi ini, imam besar ini tidak hanya perantara antara manusia dengan Bapa, tetapi dirinya sendiri dikurbankan, tidak hanya sebatas menjembatani saja, tapi dirinya lah jadi kurban itu. Akan kita peringati hari Jumat nanti. Di ayat 11 saya akan membaca untuk kita, ayat 12, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jika imam berubah dengan sendirinya akan berubah itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih pada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah kita perlukan, yaitu yang saleh dan tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab bukan hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diikuti kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia, ya, sebelum Yesus menyerahkan dirinya sebagai kurban, ya, imam untuk ya bertugas, ya, menjabat tugas imam ini perantara antara umat dengan Allah, maka dia harus mempersembahkan kurban, ya, yang binatang yang tak bercacat celah. Nah, dia akan mengorbankan binatang itu untuk dosanya dulu, baru kemudian untuk dosa umat. Ya, jadi dia lakukan terus-menerus karena imam itu sendiri berdosa. Ya, dan darah binatang ya tidak cukup, ya, atau tidak sempurna untuk menyucikan manusia itu dari dosa. Nah, dibutuhkan kurban yang sempurna dan imam yang sempurna. Nah, siapakah imam yang sempurna? Imam yang sempurna itu adalah Yesus. Tetapi persoalannya Yesus bukan dari suku Lewi. Yesus dari Yehuda. Nah, berarti keimaman tidak mengikuti aturan dari Lewi atau Imam Harun, tetapi melalui peraturan Melkisedek, ya, Raja Salem. Ya, jadi menurut peraturan Melkisedek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa imam besar, imam yang sempurna, yaitu Yesus, telah melakukan ya kurban, di mana kurban adalah dirinya sendiri untuk penyelamatan bagi umat manusia satu kali untuk selama-lamanya. Ya, dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan di ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yang kita perlukan imam besar yang bagaimana? Ya, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Di ayat 26 itu, yang tidak seperti imam besar lain, ayat 27, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosa, dan sesudah itu barulah untuk dosa umat. Hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Jadi Yesus melakukan satu kali untuk selama-lamanya. Mengapa satu kali untuk selama-lamanya? Karena sempurna. Ya, sudah selesai, sudah sempurna. Ya, penyelesaian dosa dilakukan oleh Yesus. Dia adalah imam itu dan dia sendiri kurban itu. Dia mengorbankan dirinya untuk umat manusia yang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, kurban daripada Yesus itu sendiri adalah sempurna karena dia tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah, ya. Dialah yang mengorbankan dirinya demi umat manusia yang berdosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus tidak akan mati berkali-kali, tidak akan disalibkan berkali-kali, ya, tidak akan mempersembahkan korban berkali-kali. Berbeda dengan peraturan Harun, Imam Harun atau dari suku Lewi, mereka terus melakukan ya kurban itu, ya. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh manusia tidak sempurna, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, dikatakan di ayat 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Imam, tugas imam adalah pengantara. Nah, jadi melalui dialah ya umat manusia layak di hadapan Bapa. Melalui dialah umat manusia berkenan kepada Bapa. Melalui dialah, ya, dia perantara, imam,
Dan dia adalah imam yang sempurna, yang mengorbankan dirinya. Melalui dia, manusia akan masuk surga. Jadi, orang yang percaya kepada Yesus, yang datang kepada Yesus, dia adalah imam yang sempurna itu. Dan kurban yang sempurna dari dirinya sendiri, dia jaminannya, ya, dia sendiri jaminannya, dan dia berkuasa untuk itu. Ya, maka orang yang percaya kepadanya, yang datang kepada dia akan masuk surga, akan layak di hadapan Bapa, ya, berkenan kepada Tuhan. Saudara, jika kita bandingkan dengan hukum Taurat, ya, hukum Taurat tidak sempurna, hanya menuntun saja. Maka di ayat 19 kata, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ya, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi hanya menuntun, hukum Taurat menuntun kita, tapi untuk keselamatan tidak. Tidak ada seorang pun yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu menuntun kita. Oh, kita sadar, wah, dengan hukum Taurat kita mengerti kalau satu waktu ternyata tindakan kita keliru. Nah, dasarnya apa? Karena tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nah, melanggar hukum Taurat, melanggar firman itu. Hukum Taurat adalah firman Allah. Nah, tetapi hukum itu sendiri tidak berkuasa untuk menyelamatkan kita karena tidak sempurna. Nah, yang sempurna itu adalah Yesus, ya. Dan dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek, ya. Jelas, peraturan daripada raja di atas segala raja. Ya. Ayat 16 berkata, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, sebab tentang dia diberi kesaksian engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi oleh peraturan, ya, raja di atas segala raja, Allah, ya, Melkisedek, ya, maka Yesuslah ini menjadi imam yang sempurna itu. Dia mati di kayu salib, ya, dia kurbankan dirinya, ya, dan kurban itu sendiri sempurna, dan imamnya itu sendiri sempurna, ya, karena dia tidak harus mengorbankan sesuatu untuk pengampunan dosanya karena dia tidak berdosa. Nah, itu sebabnya dia layak menyelesaikan dosa umat manusia. Dia layak, ya, dia sempurna untuk mengampuni dosa manusia. Dan oleh karena kita datang kepada dia, oleh dia kita layak di hadapan Bapa. Ya, kita disempurnakan oleh dia, bukan karena kuat gagah perkasa kita, jelas bukan, kita lemah kedagingan kita, tetapi oleh kasih karunia daripada Allah itu sendiri melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, yaitu Yesus mengorbankan dirinya, padahal dia juga adalah imam besar itu, imam yang maha tinggi itu. Nah, bagaimana mungkin, ya, kita tidak akan masuk surga jika jaminannya sendiri adalah imam besar. Imam besar sanggup melayakkan kita di hadapan Allah. Imam besar dan bahkan kurban dirinya sendiri, ya, melayakkan kita untuk masuk surga. Jadi kita bersyukur Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita sekali untuk selama-lamanya, tidak berkali-kali. Jadi tetap pertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Jangan goncang oleh karena situasi tertentu yang kita hadapi. Jangan bimbang, karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu sempurna. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bawa beban pergumulan kita kepada Allah melalui imam besar, melalui Yesus Kristus. Dia sanggup menolong, dia sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Sebelumnya kita naikkan satu